Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saya Sasi Bahmid. Kali ini happy sekali berjumpa dengan Anda. Kali ini Sasi berada di tempat salah satu view terbaik yang ada di Kota Ternate. Tapi kita tidak ngomong nih, kali ini tidak ngomong tentang ataupun tidak bahas tentang keindahan ataupun pariwisata yang ada di Kota Ternate maupun Maluku Utara. Tapi kita akan membahas tentang kekayaan yang dimiliki Maluku Utara. Salah satunya adalah pertambangan. Kita bicara mengenai aspek pertambangan, pastinya sudah tidak akan asing lagi di telinga masyarakat Maluku Utara. Dan kali ini saya sedang bersama dengan salah satu manajer eksternal PT Wana Kencana Mineral. Dan ada Pak Budi di sebelah saya. Hai Pak Budi, apa kabar? Kita langsung sama Pak Budi. Ya. Kita bicara mengenai eksternal, manajer eksternal. Berarti kita bicara mengenai program-program bagaimana budidaya atau memperhatikan dampak positif tentunya untuk pihak masyarakat di lingkar tambang. Salah satunya yang saya dengar adalah tali asi, Pak. Betul. Bisa Pak jelaskan mengenai itu? Terima kasih Mbak Sasi, tapi mohon izin saya mau memberikan salam dan ucapan kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi merayakan Hari Natal 2024. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang ada di site Loleba, terutama karyawan PT WKM dan masyarakat lingkar tambang PT Wana Kencana Mineral, saya ucapkan selamat Hari Natal 2024. Mari kita memberi kasih dan kebaikan bagi sesama, dan semoga pada Natal tahun ini bisa lebih memberikan kedamaian, keharmonisan, kebaikan dan kebahagiaan bagi keluarga ngoni-ngoni yang ada di sana. Ngoni-ngoni yang ada di sana. Ngoni-ngoni. Sudah pasti sekali Pak ternyata. Saya sudah agak lama di sini, jadi sudah sudah familiar dengan bahasa. Sudah banyak belajar kosakatanya. Saya taunya paling dusu, ruci, ya gitu-gitulah. Ruci, ngoni-ngoni. Ya, ngoni-ngoni. Pak, ini kan tadi terima kasih Pak untuk ucapan selamat Natal untuk saudara-saudara kita yang merayakan bahwa PT Wana Kencana Mineral ini salah satunya tambang yang bergerak di nikel. Betul. Ada di Halmahera Timur. Betul. Di Desa Loleba. Desa Loleba. Ya. Nah, berarti pada saat berpikir tentang hal positif yang ada di Maluku, masyarakat lingkar tambang, yang saya dengar itu adalah tali asi. Betul. Saya kembali lagi ke tali asi. Baik. Bisa Pak jelaskan tali asi? Gini, kalau bicara tentang tali asi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah maknanya dulu. Yang pertama adalah makna leksikal dulu, gramatikal dan gramatikal. Leksikal ini sebagai kata dasarnya tali dan AC. Tali itu ya kita semua sudah tahu ya, alat untuk pengikat, untuk perekat. Nah, kemudian AC-nya sendiri itu memberikan cinta, memberikan sayang kepada sesama. Jadi kata AC itu sendiri mengandung nilai sebagai jalan keharmonisan untuk menjaga hubungan dengan sesama. Jadi dalam konteks ini menjaga hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Itu sebagai maknanya. Kemudian dari segi sejarahnya, sebenarnya kalau bicara tentang kata tali AC ini sebenarnya dimulai pada saat penambangan sudah mulai marak masuk ke Halmahera. Kemudian perusahaan tambang-tambang itu selalu bertanya-tanya, kontribusi apa sih yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitar tambang? Karena selain sense perusahaan, juga sebagai anjuran atau himbauan, malah perintah, ada beberapa program yang memang diperintahkan oleh negara untuk memberikan kepedulian, untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada masyarakat yang dilakukan WKM adalah tali AC. Nah, tali AC ini diberikan kepada masyarakat untuk saat ini adalah berdasarkan administrasi wilayah. Berdasarkan administrasi wilayah? Ya, administrasi wilayah dari pemerintah. Bukan dari perusahaan tambangnya sendiri, bukan dari pemerintahnya desa sendiri, bukan. Tetapi dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah pada saat pemekaran itulah yang tahu batas-batasnya. Nah itu.
Kemudian yang lebih penting lagi adalah pemberian tali asi ini sebenarnya adalah cikal bakal program-program yang dilakukan atau yang disusun oleh PT WKM yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim namanya divisi ESG. Nah, itu bagian dari itu. Dari ESG itu environment, sosial, dan governance, yaitu lingkungannya seperti apa, sosialnya seperti apa, kemudian tata kelolanya seperti apa. Jadi ada 3 kriteria itu yang nantinya ada indikator-indikator untuk menunjukkan bahwa perusahaan atau PT WKM ini tingkat keberhasilannya dalam hal mengelola perusahaan tambang sebagai perusahaan yang harus bertanggung jawab dan berkelanjutan, atau itu memang sudah perintah dari undang-undang, itu dilihat dari indikator-indikatornya. Nah, salah satunya indikator adalah bagaimana kepeduliannya. Nah, pada masyarakat sekitar. Pada masyarakatnya. Jadi saya sampaikan juga di dalam tali AC ini yang kita sudah bayarkan itu kepada 3 desa. 3 desa. Ya. Desa apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah Desa Loleba, kemudian yang kedua Desa Cikomoy, yang ketiga adalah Desa Waijoy. Nah, antar desa ini ada perbedaan dalam hal penerimaannya, penerimaan nilai uangnya. Kenapa bisa beda? Ya, karena kita tadi untuk pembayarannya berdasarkan administrasi wilayah yang dikerjakan atau yang ditambang oleh pihak PT WKM. Nah, tapi sebelum dilakukan pembayaran, kita selalu komunikasi kepada pemerintah desa. Luasannya, batasnya ini loh. Nah, untuk menentukan batasnya ini pun juga sempat kita mengalami kesulitan. Karena desa Cikomoy dan Waijoy mengklaim batasnya sebelah ini, sementara Loleba sebelahnya. Jadi saya lanjutkan. Kenapa mengalami kesulitan, yaitu tentang batas wilayahnya. Ini sempat kalau tidak salah itu 2 tahun ya. Tetapi ya berkat kerja keras perusahaan, kemudian bekerja sama-sama pemerintah desa, ada solusi itu. Ada solusi itu, dan ditambah lagi kepada pemerintah daerah. Jadi kepada Muspika lah, saya tetap memberikan apresiasi karena dengan beliau-beliau itu akhirnya tali AC yang direncanakan oleh silakan Pak. Saya minum dulu. Ini bicaranya semakin seru Pak soalnya. Ya. Ini bicara mengenai dampak positif masyarakat di tambang, jadi saya juga penasaran nih Pak. Memang gini, kalau bicara tambang itu memang agak harus ini ya, jelaskannya jangan sampai terpotong-potong. Betul, Pak. Cuman saya kadang-kadang suara juga habis kalau agak terlalu lama ngomong. Jadi kembali lagi masalah tali AC. Kami selaku manajer eksternal dan mewakili manajemen PT WKM tetap mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Muspika Wasile Selatan, kemudian pemerintah desa dalam hal ini 3 desa tadi, Loleba, kemudian Cikomoy, Waijoy, karena berkat beliau-beliau ini akhirnya ada kesepakatan. Nah, kesepakatan tentang batas administrasi wilayah desa itu disetujui oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Halmahera Tirum. Nah, atas dasar itulah kita lakukan perhitungan-perhitungan dan sudah tahu jumlahnya, kemudian nilainya kita sosialisasikan kepada pemerintah desa, kepada masyarakat, akhirnya bisa dilaksanakan pembayarannya. Nah, pembayaran tali AC ini dilakukan oleh kami, kemudian disaksikan oleh Muspika setempat melalui 2 tahap. Tahap pertama sudah dilakukan kan? Oh, sudah dilakukan di bulan Juli ini. Masing-masing desa juga sudah menerimanya dan sudah disalurkan kepada masyarakat. Jadi desa Loleba itu terima 3 miliar sekian. Itu untuk tahap pertama? Tahap pertama. Kemudian desa Cikomoy dan Waijoy karena mereka ada kesepakatan dibagi sama, maka kita bagikan yaitu 2, sekian dibagi 2 desa. Dibagi 2 desa, satu miliar sekian. Ya, betul seperti itu. Nah, begitu juga untuk pembayaran tahap kedua itu nilainya sama.
Karena kan gini, cara menghitung tali AC itu. Nah, itu dia saya pakai tadi. Cara hitungnya gimana? Kok cara hitungnya begini. Desa, tapi ada yang berbeda nih angkanya. Betul. Itu pertanyaan bagus. Jadi cara menghitung tali AC ini, pihak manajemen PT KWKM dalam hal ini divisi engineering itu melakukan plotting atau membuat peta areal yang akan dilakukan penambangan itu diplot. Ini masuk desa mana? Oh, siap. Ya. Ya sudah diplot memang. Ya, diplot. Betul. Loleba itu kalau tidak salah itu 250, sekian itu total keseluruhan hektar. Siap. Nah, itu kemudian dilakukan pembayaran 2 kali. Begitu juga Jikomoy dan Waijoy itu totalnya 189, sekian hektar. Dibayar juga 2 kali. Nah, alhamdulillah berkat semangat kepala desa dan pengertian masyarakat, kemudian juga kita punya niat baik juga untuk segera menyelesaikan pembayarannya, akhirnya alhamdulillah terlaksana dengan baik ya, dengan seperti baik, itu. Tanpa ada konflik demonstrasi dan sebagainya. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada. Karena begini ya, itu menurut kami ini atau niat perusahaan itu, dengan adanya itu paling tidak kita memberikan ucapan terima kasih. Memberikan penghargaan. Jadi tali AC itu sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tanpa disadari mungkin selama ini sudah membantu menjaga hidupnya PT WKM. Nah, slogan itu atau niat PT WKM seperti itu yang pengen selalu dipupuk dengan masyarakat, supaya hubungan perusahaan dengan masyarakat itu tetap terjaga. Karena slogannya adalah, ayo masyarakat ikut menjaga investasi yang di sini. Karena dampaknya luas, Mbak. Iya. Dampak untuk ikut menjaga investasi ini, coba dampak secara ekonomi saja. Secara ekonomi masyarakat itu bisa diuntungkan. Karena dari sisi ini, cara perekrutan karyawan, juga kita mengutamakan masyarakat yang ada di lingkar tambang, baik non skill atau skill, dan seperti itu. Dan boleh maaf saya sampaikan juga, ada banyak perubahan pola hidup atau cara hidup di masyarakat. Karena ada beberapa istilahnya beberapa karyawan yang sudah memiliki mobil, memiliki motor. Itu sebagai karyawan, itu sebagai dampak positif secara ekonomi. Belum lagi secara makro lagi merambah ke pemerintah kabupaten. Dari sektor pajaknya ada dana bagi hasilnya pasti meningkat. Itu kan seperti itu kan. Kemudian dikembalikan lagi ke ke masyarakat, ya mungkin dalam bentuk dana pendidikan, mungkin dana kesehatan, ya intinya keberadaan investasi ini, ayo bersama-sama kita jaga karena banyak nilai positif yang yang dihasilkan dari keberadaan tambang, terutama PT WKM. Ini spesial sekali. Biasanya kan yang kita dengar ketika lahan yang bukan milik masyarakat secara legal, berarti itu adalah milik pemerintah. Ya, betul. Jadi kalau pemerintah menyerahkan kepada siapa saja itu hak pemerintah. Misalkan serahkan dan transaksi melalui pihak tambang, ya diberikan hak sepenuhnya untuk menggusur. Itu yang saya tahu. Tapi kali ini saya menangkap percakapan Bapak atau obrolan tadi kita mengenai PT Wana Kencana Mineral ini, bahwa itu tidak dilakukan. Tapi yang kami lakukan adalah plot yang lahannya 3 desa itu yang merupakan tali AC. Tali AC. Jadi gini, Mbak Sasi, kita atau perusahaan PT WKM itu sehumanis mungkin. Ya, memanusiakan manusia. Betul. Dalam hal ini bagaimana menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat. Pokoknya sedapat mungkin kita itu atau perusahaan itu tidak melakukan yang sifatnya membuat dendam masyarakat. Betul. Ya, betul. Bukan masalah takut atau tidak takut ya ini, tetapi itulah cara saya merangkul atau mengajak masyarakat untuk ikut menjaga.
menjaga keamanan, karena dampaknya dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain itu sangat bermanfaat gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat juga merasa bahwa ini tambang, bukan mengambil kekayaan saja, tapi memberikan segala sesuatu. Tadi yang Bapak bilang, akhirnya pengangguran jadi menurun. Rekrutmen karyawan yang diprioritaskan adalah 3 desa yang tadi. Dan akhirnya pola hidup, peningkatan taraf hidup juga berubah. Betul. Wow. Makanya yang tadi saya di depan tadi, di awal tadi mengatakan ini bagian dari ESG. ESG Environment, Social, dan Governance. Karena dari situ tali AC ini akan memiliki dampak yang besar karena di situ ada indikator-indikatoran. Belum lagi nanti Mbak ada namanya proper. Proper itu penilaian kinerja perusahaan terhadap dampak lingkungan. Wah, itu nanti ada penilaiannya juga, ada sertifikasinya, mulai dari warna hitam, warna merah, warna biru, kemudian warna hijau. Sudah pernahkah itu? Dalam tahap persiapan ini. Karena perusahaan kita ini kalau bahasa saya harus mengikuti kuda lari. Mengikuti? Kuda lari. Apa itu? Yang napasnya kuat, kemudian pergerakannya stabil. Jangan sampai seperti kerbau yang berlari. Kalau kerbau berlari, gas, stop. Karena sudah kehabisan tenaga, kehabisan napas. Tetapi kalau kuda lari seperti di Jawa, dia tarik dokar, pak, itu iramanya tetap. Nah, harapannya perusahaan WKM itu seperti itu. Stabil, cepat dan stabil. Tetap. Jadi tetap kita mengikuti kaidah pertambangan yang bagus, kemudian mengikuti peraturan yang telah dibikin oleh negara, harus taat aturan. Nah, itu salah satu kunci tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengelolaannya. Wow. Seperti itu. Kedepannya seperti itu. Dan untuk saat ini memang kita masih ada beberapa hal yang masih dalam penyusunan atau persiapan menuju ke situ. Saya mau tanya nih Pak, tahun berapa PT PKM ini hadir di Maluku Utara? 2021 akhir. Wah, belum lama tuh, belum Pak. lama. Makanya itu belum lama, tapi sudah membayangkan tadi yang Bapak bilang ketika plot dan tali asi, terus program-program yang betul-betul humanis, perangkat masyarakat itu yang wah, berarti keren banget nih Pak. Ya, harus seperti itu karena dari pihak manajemen sendiri memang mindsetnya berpikir itu sudah bagaimana kita sebagai investor atau sebagai tambang nikel itu harus bisa memberikan kontribusi atau manfaat yang baik terhadap lingkungan. Tetapi bukan berarti kita sebagai core bisnis atau investasi yang ada ini terus akhirnya semua untuk itu kan tidak mungkin. Karena investasi ya tetap investasi, tetapi tidak meninggalkan kewajiban kita untuk memberikan kepedulian terhadap masyarakat. Seperti itu. Wah, tadi kan Bapak program tahap 1 sudah selesai, ini sekarang persiapan tahap 2 dan kami harapkan bahwa PT Warna Kencana Mineral ini tetap terus maju dan memperhatikan masyarakat, merangkul masyarakat. Tapi Pak, karena masih banyak sebenarnya kita ngobrolin tentang program-program positif untuk masyarakat, tapi kita dibatasi waktu. Oke, terima kasih. Jadi Pak Budi, thank you so much Pak Budi. Saya menunggu program-program Bapak untuk ke depan. Dan nanti kalau ada program-program lagi kan kita juga bisa ngobrol lagi. Kita sehingga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Maluku Utara. So, terima kasih. Saya Sisi Bahmit, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.